Halo GP Mania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Jorge Martin menegaskan jika Ducati tidak mengandalkannya, dia akan mendengarkan tawaran merek lain yang tertarik dengan bakatnya. Sudah jadi rahasia umum bahwa pembalap Pramac Racing mendambakan kursi kedua di tim pabrikan Ducati untuk 2025. Sejak awal musim, tim Borgo Panigale telah mencari nama yang akan mendampingi Francesco Bagnaia. Setelah jalannya diblok oleh Bastianini, Jorge Martin sedikit putus asa karena enggak melihat gelagat Ducati mempromosikannya. Meski begitu, pembalap Pramac Racing ini tetap mengupayakan peluangnya. Dia memberikan segalanya untuk mencapai target menunggangi motor merah di masa depan. Sebanyak 5 kemenangan sprint Qatar, Spanyol dan Prancis, serta Grand Portimao dan Le Mans dari 10 balapan musim 2024 jadi bukti Martin memimpin klasemen umum MotoGP selisih 38 poin dari Bagnaia dan 40 poin atas Marc Marquez. Dengan demikian, pembalap bernomor 89 ini gak bisa berbuat banyak untuk meyakinkan manajemen puncak perusahaan asal Italia itu untuk menaruh kepercayaan kepadanya. Namun, masuknya Marquez sebagai salah satu kandidat setelah adaptasi cepatnya dengan Desmosedici 23, di mana dia sudah mengetuk pintu kemenangan, telah memperumit prospek pembalap kelahiran Magdiri itu. Namun Martin tetap sadar akan levelnya saat ini, seperti yang diakuinya setelah menang duel 3 arah pada minggu lalu di sirkuit Bugatti. Di depan media, dalam konferensi pers, dia kembali menekankan bahwa dia nggak punya apa-apa untuk dibuktikan, dan jika dia tidak diinginkan, maka dia akan hengkang. Saya rasa saya tidak punya sesuatu untuk dibuktikan. Saya pikir tentang masa depan saya. Saya bisa mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi di balapan berikutnya tidak akan mengubah apapun, bahkan jika saya menang. Bahkan jika saya terjatuh, saya pikir saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan dan saya sangat senang dengan kinerja saya. Begitulah, kata Martin. Dengan jelas bahwa apa yang terjadi dalam balapan ini enggak akan bisa membuat perbedaan besar pada keputusan Ducati, yang akan mengumumkan pembalap yang beruntung pada MotoGP Italia di Mugello, akhir pekan pertama di bulan Juni. Tentu saja ini penting. Saya pikir mungkin akan lebih jelas, tapi saya rasa tidak akan berubah. Saya pembalap yang sama seperti kemarin, pembalap yang sama seperti hari Kamis, jadi mereka harus membuat keputusan. Saya pikir mereka sudah memilih dan apapun itu akan bagus. Saya sangat ingin pergi ke tim pabrikan Ducati, tapi jika mereka tidak menginginkan saya untuk alasan apapun yang tak kami ketahui, maka saya akan memberikan bakat saya pada orang lain, lanjut Martin. Dia meyakini bahwa sebenarnya keputusan sudah dibuat oleh para petinggi internal Ducati, meskipun pihak pabrikan di depan kamera masih bersekuku bahwa dia harus memikirkannya. Salah satu orang utama yang bertanggung jawab untuk memilih antara Martin, Marquez dan Bastianini adalah Gigi D'Aligna. Marc Marquez kembali jadi sorotan setelah meraih podium kedua MotoGP pekan lalu. Gacor di Gresini Racing. Marquez bisa dibajak Aprilia menggantikan pembalap senior mereka. Alex Espargaro saat ini, pembalap Spanyol itu memang cuma dikontrak setahun bareng tim satelit Ducati. Status The Baby Alien itu akan bebas setelah musim 2024 dan bebas pindah kemana saja. Melihat kiprahnya mentereng dan kembali kompetitif, bos Aprilia berniat membajak Marc Marquez. Jika jadi Massimo Rivola, bos Aprilia akan menggantikan pembalap senior Alex Espargaro dengan kakak kandung Alex Marquez itu. Sempat dipandang sebelah mata, Marquez kini menduduki posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2024. Puncak klasemen masih ditempati pembalap Pramac Racing Jorge Martin, diikuti oleh Francesco Bagnaia. Martin sendiri kini juga sedang jadi bahan pembicaraan hangat karena diisukan naik kelas ke tim pabrikan Ducati sebagai tandem Francesco Bagnaia. Ada beberapa pembalap MotoGP yang kontraknya akan berakhir di musim MotoGP 2024 ini. Termasuk Enea Bastianini, pembalap tim Ducati yang sepertinya tidak akan diperpanjang kontraknya, kemungkinan Aprilia akan memboyong Marc Marquez. Dikatakan langsung oleh Alberta Vergani, salah satu manajer paling terkenal di paddock MotoGP dan Superbike dalam wawancara dengan GP1. Marc adalah perpaduan antara Valentino Rossi dan Stoner.
Dia tidak peduli soal uang, dia hanya ingin motornya menang. Marc tak mau keluar dari Ducati. Pramac bisa jadi solusi, tapi bisa juga bertahan di Gresini dengan maintenance pabrikan. Martin, KTM sedang memikirkannya, ujar Vergani. Nantinya kehadiran Marquez di Aprilia akan menggantikan Espargaro yang sudah termakan usia. Kemungkinan mantan pembalap tim Repsol Honda ini akan berduet dengan Maverick Vinales di tim Aprilia. Vergani melanjutkan, dirinya yakin Marquez akan ditarik oleh Massimo Rivola ke Aprilia. Terlebih motor Aprilia belakangan semakin kompetitif dan Vinales juga sudah mulai jadi pembalap hebat. Jika bos Aprilia bisa merayu dan membawa Marquez bersama timnya. Vergani menilai hal itu sebagai langkah luar biasa. Rivola pasti akan memboyongnya ke Aprilia jika Alex pensiun. Saya pikir mereka akan berusaha mendapatkannya, mengingat RSGP adalah motor yang sangat kompetitif dan merupakan satu-satunya yang menang di tahun ini. Di luar Ducati, Vinales adalah pembalap yang sangat bagus dan mendapatkan hasil yang penting. Jika Rivola yang melakukan kudeta terhadap Marquez, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi Aprilia yang akan membawa Noale bertarung memperebutkan gelar dunia, pungkas Vergani. Pembalap Spanyol Pedro Acosta gagal finish dalam balapan MotoGP Prancis karena terjatuh di beberapa lap awal balapan ketika hendak menyalip dua pembalap sekaligus di Gian Antonio dan Alex Espargaro. Pembalap Ducati dan Aprilia itu melaju di sisi luar lintasan. Di tikungan 8, Acosta datang, namun dia harus mengerem lebih keras dari biasanya karena race line tertutup dan mereka mengerem di tengah tikungan. Akibatnya Acosta terjatuh dan beruntung tidak menyeret pembalap lain. Dia tersungkur tepat di antara celah sempit di Gian Antonio dan Alex Espargaro. Saya tidak akan berbicara tentang apa yang saya bisa capai karena pada akhirnya banyak hal yang bisa terjadi hari ini. Kami ingin berada di grup yang berisi Martin, Pecco, dan Marc. Balapan tidak terlalu cepat, dalam hal kecepatan kami jauh lebih cepat, kata Pedro Acosta. Pada kesempatan yang sama, tatkala ditanya tentang penyebab Acosta terjatuh, dia memberikan penjelasan detail. Di Gian Antonio dan Alex sedang bertarung berada di sisi kanan lintasan. Rupanya mereka mengerem terlalu cepat dan saya nyaris mendekat. Faktanya adalah agar tidak menabrak Alex saya harus mengerem lebih dari yang diperlukan dan saya berakhir dengan jatuh. Sayang sekali, untuk pertama kalinya di akhir pekan ini, untuk pertama kalinya saya menyiapkan motor untuk menang untuk mengatasi masalah getaran dan saya kecewa. Saya merasa kuat, sayangnya saya terjatuh dan saya minta maaf, pungkas Pedro Acosta yang tadinya yakin akan menang kalau saja dia tidak melakukan kesalahan di lap-lap awal. Selain itu, balapan memang sebenarnya bisa menjadi balapan yang baik, mengingat MotoGP Prancis adalah seri kandang untuk timnya sendiri, yakni Tech 3.